Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini lanjut ada kabar mantap datang dari kerjasama alutsista Indonesia dengan negara asing, bos. Nah, kali ini beritanya ada dua nih yang terbaru. Yang pertama nanti Indonesia-Rusia, di mana baru-baru ini Kemhan RI telah bertemu dengan Atase Pertahanan Rusia dan membahas kolaborasi di sektor pemenuhan alutsista, bos. Kemudian juga terkait transfer teknologi, di mana salah satunya dikatakan yang telah berhasil adalah program offset pengadaan simulator Sukhoi dari Rusia. Nah loh, bagaimanakah beritanya? Apakah kali ini adalah terkait pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 Indonesia? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap, baru-baru ini PT Pindad Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan asing, bos, untuk berkolaborasi mengembangkan teknologi drone jammer dan interceptor. Nah, pertanyaannya perusahaan asing mana lagi kah ini? Dan alutsista seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, kali ini lagi-lagi ada pembahasan kerjasama alutsista Indonesia dengan Rusia. Nah loh, alutsista apa lagi ya kan? Apakah bau-bau harum Sukhoi semakin kuat? Oke, admin kutip dari situs resmi dan juga akun resmi Kemhan RI, bos. Jadi baru-baru ini, kemarin pada Jumat 25 April 2025, Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo telah kedatangan tamu dari pihak pertahanan Rusia, yaitu Atase Pertahanan Rusia Kolonel Maxim L. Lukyanov di ruang tamu Sekjen Kemhan Jakarta. Dan tak cuma silaturahmi atau ngopi-ngopi doang, pertemuan antara kedua belah pihak pertahanan Indonesia-Rusia ini pun ternyata membahas peningkatan hubungan bilateral, khususnya di sektor industri pertahanan. Nah, mantap jos nih. Ada yang dibahas di sektor industri pertahanan, artinya pembahasan pun mencakup industri pengembangan, pembuatan atau produksi alutsista. Dikatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Indonesia pun terus mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri melalui pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista yang disertai dengan skema offset, kandungan lokal dan alih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bos. Dan disebutkan salah satu implementasinya adalah program offset pengadaan simulator Sukhoi dari Rusia yang bekerja sama dengan PT LEN dan telah diselesaikan dengan baik. Nah, mantap jos nih, bos. Artinya Indonesia-Rusia kini mulai membahas lagi program IKLO nih, bos. IKLO itu adalah singkatan dari imbal dagang, kandungan lokal, dan offset. Ini adalah persyaratan dari pemerintah Indonesia dalam setiap pengadaan alutsista yang dibeli dari luar negeri, bos. Dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Dan lanjut, dalam berita pun dikatakan bahwa pertemuan ini juga menyoroti rencana pembentukan Komisi Antar Pemerintah Rusia-Indonesia untuk kerjasama teknik militer atau MTC, serta menjajaki peluang kerjasama lainnya di sektor industri pertahanan. Mantap jos. Nah, sayangnya tak disebutkan dengan detail nih, bos, kerjasama alutsista apakah yang akan digeber selanjutnya. Namun dari pernyataan yang kita dapat diketahui bahwa salah satu program offset yang telah berhasil dilakukan Rusia ke Indonesia adalah pengadaan simulator Sukhoi dari Rusia yang bekerja sama dengan PT LEN Industri. Nah, itu dijadikan sebagai contoh, bos. Dan memang info-info yang beredar ya, pengadaan jet tempur kelas berat generasi 4,5 kita pun kemarin salah satunya juga mengambil Sukhoi Su-35. Apakah yang dibahas kali ini adalah rencana program IKLO untuk pembelian Sukhoi Su-35? Admin pun belum tahu, bos. Selanjutnya dikatakan juga akan diadakan Russian-Indonesian Intergovernment Commission on Military Technical Cooperation atau MTC tadi, bos. Nah, kalau ini artinya kuat nih, akan segera ada pengadaan alutsista dari Rusia. Sepertinya ya. Pasalnya dalam meeting MTC yang sama dengan Rusia pada Oktober 2017 lalu, rapat ini pun juga membahas terkait offset pengadaan alutsista dari Rusia ke Indonesia. Ini dia sumber beritanya. Dan setelah itu,
5 bulan setelahnya, yaitu tahun 2018, muncullah kontrak pembelian Sukhoi Su-35 yang diteken pada 14 Februari 2018, di mana dulu kontrak tersebut bernilai sekitar 1,14 miliar US dollar. Dan kabar terbarunya, kini akan ada lagi nih rencana pembentukan komisi antar pemerintah Rusia Indonesia untuk kerjasama teknik militer atau MTC tadi. Pertanyaannya, apakah akan ada pengadaan baru alutsista dari Rusia lagi? Apakah itu jet tempur Sukhoi Su-35? Ataukah kendaraan perang darat seperti BMP-3F? Atau malah sistem pertahanan dari Rusia seperti Pantsir ataupun S-400 nih bos? Kalau kalian pengennya apa nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut, kabar kedua datang dari Pindad Indonesia, di mana baru-baru ini dikutip dari situs resmi pindad.com, Pindad pun ternyata telah kedatangan tamu penting, yaitu dari pejabat tinggi perusahaan Evolve Aero, seorang eksekutif chairman of the board Evolve Aero, yaitu Mr. Carl Magnus Carlson, beserta dengan delegasinya bos. Di mana pada Jumat kemarin 25 April, mereka pun telah menaikkan MOU dan NDA terkait pengembangan bersama drone jammer dan interceptor system. Jadi untuk senjata ngejamming drone nih. Dan kira-kira ya seperti dalam video inilah sistemnya bos. Jadi drone-drone yang kena jamming itu langsung tidak dapat dikendalikan oleh operatornya, tapi dikendalikan oleh si penjamming. Nah, kerjasama ini pun diteken di kantor perwakilan Pindad Jakarta dan disaksikan langsung oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan beserta dengan jajaran PT Pindad. Kemudian Bapak Sigit P. Santosa sebagai Direktur Utama PT Pindad dalam sambutannya menyampaikan rencana kerjasama yang akan dilakukan mereka ke depan. Beliau katakan, kita akan bekerja sama mengembangkan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV dan membuat Pindad Manufacturing Base Market System. Hari ini tidak hanya tentang seremoni, tetapi juga action ke depannya. Suatu kehormatan bagi kami, ujar beliau. Nah, mantap, mantap Jos. Min, ini perusahaan Evolve Aero dari mana Min? Dari negara mana Min? Oke, jadi setelah admin check and recheck, Evolve Aero ini pun sepertinya adalah perusahaan teknologi otonom asal Swedia Amerika bos. Hal ini pun admin ketahui dari situs utamanya dan dalam artikel pertamanya. Dan sebaran mereka pun ternyata sudah banyak, dapat kalian lihat dalam peta yang dibagikan mereka ini bos. Mulai dari Amerika, Swedia, Argentina, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Jadi konsumennya ternyata banyak di Asia dan juga ada beberapa di negara Amerika Latin. Nah, jadi teknologi Amerika lagi nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.